Lanjut. Jadi semua bangsa, bukan hanya orang-orang di sekitar kita, sesuku kita, seagama kita, tapi harusnya bagaimana dengan orang-orang Banten, Sunda, Bengkulu, Aceh, dan lanjut di negara kita, bahkan di negara lain. Sebenarnya kita fokus kita harus banyak-banyak bangsa ya. Dan pastikan bukan hanya orang-orang yang sesuku, seagama, seras, apa ya, se-IP atau apa, bukan ya. Tapi harus semua ya. Jadi pastikan. Nah, ketika saya berkata pergilah, di sini saya percaya itu bukan berarti kita harus pergi sebagai konteks mahasiswa, bukan berarti kita harus pergi dari Bandung, pergi ke misalnya ke Pakistan. Untuk sekarang sebagai mahasiswa kita harus menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. Tetapi ingat, di sekitar kita bersyukur sekarang dengan globalisasi, banyak sekali orang-orang yang dari bangsa lain belajar di sini, ada di sekitar kita. Saya punya teman orang Madagaskar dan orang Kongo dari Afrika sana, dan teman-teman di sini dia belajar di ITB ya, orang Madagaskar ini. Jadi sebenarnya banyak sekali di sekitar kita orang-orang dari suku lain. Beberapa waktu lalu saya juga punya teman orang Vietnam. Dan jadi kesempatan kita untuk mencapai bangsa-bangsa sebenarnya lebih luas. Belum lagi kalau kita bicara orang Sunda, orang Padang, orang itu juga suku bangsa ya. Orang apa lagi yang masih belum banyak yang mengenal Kristus ya. Seharusnya kita memikirkan mereka juga, karena itu perintah Yesus. Lanjut. Tetapi sebelum ke sana, ini dibilang, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mengasihi adalah sesuatu yang sangat penting ya, dan di situ sebenarnya kita ketika memuridkan, disitulah kesempatan kita untuk mengasihi sebenarnya. Dan di sini dikatakan sebelum kita sampai kepada kasih kepada semua orang, kita perlu mengasihi orang-orang dulu, belajar dulu dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat, saudara-saudara kita, teman-teman di sekitar kita. Jadi dalam pemuritan saya sangat senang sebenarnya kalau semua orang bisa terlibat selama di kampus, karena kesempatan untuk latihan ini tidak banyak ya, belum tentu kita bisa dapatkan di kemudian. Jadi kita mulailah dari orang-orang di sekitar kita, tapi jangan berhenti sampai di situ, karena perintah Yesus sampai semua bangsa. Dan apa katanya? Kalau kita terlibat dalam pemuritannya, dalam mengasihi orang lain, belajar mengasihi orang lain dan semua bangsa, kita akan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Jadi hanya orang-orang yang terlibatlah yang akan mengenal Yesus. Kalau kita cuma sekedar membaca dan tidak melakukan apa-apa, sekedar tahu, tidak akan pernah kita bisa mengenal Yesus. Ini dikatakan ya. Lanjut. Kemudian apa lagi? Ya tadi sekilas review tujuan hidup kita menjadi seperti Yesus. Lanjut. Kemudian kita harus berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Lanjut. Kalau kita melakukan pemuritan ya. Dan semua murid Kristus harusnya terlibat menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tidak mungkin seorang murid Kristus tidak menjadikan bangsa orang lain murid Yesus ya, tidak menolong orang lain menjadi murid Yesus. Berarti dia diragukan sebagai murid. Lanjut. Nah, kemudian apa yang hebat dari pemuritan ini juga? Setelah diberitakannya peringatan di Yakub, hukum Taurat diberikan pada Israel dan yang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak mereka, supaya mereka dikenal oleh angkatan yang kemudian dan anak-anak mereka nanti menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi kita lihat ini ketika Tuhan bilang semua bangsa, bukan hanya satu generasi, lanjut, tapi dia bicara tentang anak-anak kita. Makanya nanti kalau teman-teman dikaruniai anak, pastikan muridkan anak-anak teman-teman. Jangan hanya beri mereka gadget dan sebagainya, ya. Harus dimuridkan. Dan kemudian kalau konteks mahasiswa sekarang, ini harus berlanjut. 2014 tadi akan segera datang, nanti ada 2015 dan kemudian harus generasi ke generasi. Bagaimana ini bisa berlangsung? Kalau teman-teman sebelum keluar dari ITB ini, pastikan teman-teman punya orang yang bisa Tuhan kalian percayakan, sama seperti Yesus ya. Sebelum dia naik surga, dia percayakan, ini kamu lakukan ini. Pastikan teman-teman juga punya untuk orang-orang yang menjadikan orang lain mahasiswa ITB murid Yesus. Itu salah satu mungkin tujuan hidup kecil lah ya selama di ITB saya pikir. Pastikan punya minimal satu orang. Nah, kenapa? Karena kita harus mengerjakan pekerjaan dia menurut satu selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun bisa bekerja. Belum tentu kita punya kesempatan. Sekarang saya yakin semua yang di sini bisa. Kalau tidak bisa itu tahu maksudnya ya, meninggal dunia, mungkin karena sesuatu hal cacat dan sebagainya, kita lumpuh total, masuk koma. Oh, sekarang saya pikir semua orang di sini masih bisa untuk melakukannya. Ya. Akan datang malam di mana tidak ada satu orang pun bisa bekerja. Kalian sini semua masih bisa bekerja, saya ya. Semuanya harusnya masih bisa.
Dan memang banyak alasan, belum siap, belum ada waktu, masih sibuk, takut nggak bisa, kurang pengetahuan. Saya tanya, kalau sekarang saja, selagi teman-teman di sini semua masih mahasiswa sudah merasa seperti ini, berarti kapanpun tidak akan pernah menjadi murid Kristus dan menjadikan bangsa murid Kristus. Tidak akan pernah. Kenapa saya bilang? Kalau nanti teman sudah bekerja akan lebih sibuk. Kalau nanti teman-teman sudah punya anak lebih sibuk lagi, punya istri lebih sibuk lagi, punya anak 5 lebih sibuk lagi. Anak 1 sudah sibuk ya, punya anak 2 makin sibuk, serius. Saya jadi susah ini sekarang ya, susah. Kadang-kadang makanya susah sekali untuk bisa ini ya memenuhi janji dengan orang lain. Benar. Jadi kalau sekarang saja teman-teman sudah berkutat dan menjadikan alasan kesibukan, saya tidak yakin teman-teman, berarti seumur hidup diragukan teman-teman akan terlibat. Sering sekali tunggu dulu kan seperti itu. Jadi pastikanlah sekarang kita belajar. Memang ini susah, bukan hal yang mudah. Tapi nah ini tadi MC kita di ayat, saya suka dari ayat 18 ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada satu pun yang lebih tinggi dari Yesus. Dan kemudian dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apapun permasalahan kita, belum siap dan sebagainya, tidak ada waktu. Sebenarnya Yesus bukan tinggal diam ya. Ketika dia beri perintah, dia berjanji akan menyertai dan dia pasti menepati janjinya. Dan dia, karena itu masih ada sampai sekarang ya orang-orang yang jadi murid Kristus. Jadi murid Kristus itu masih ada di mana-mana karena Yesus menyertai. Nah, untuk kakak-kakak PA sebagai perpanjangan tangan Kristus, saya menyarankan mengasih masukan. Sertailah anak-anak PA kalian ketika memuridkan orang lain. Itulah salah satu aplikasinya. Jangan biarkan mereka, mungkin mereka belum siap. Oke, saya temani. Nanti pertemuan pertama, kedua kita bareng-bareng. Pertemuan ketiga bila perlu bareng-bareng kalau kamu belum siap. Bahkan sampai pertemuan selanjutnya sampai kamu siap. Itu cara Yesus menyertai. Menyertai nggak selalu kita harus ada. Ketika mungkin ini kita bisa, aku doakan deh, kamu bisa. Jadi menyertai itu kita harus terus peduli gitu. Jangan hanya pikirkan murid anak rohani kita ataupun anak kayak kita, tapi pikirkan orang di bawah mereka. Yesus juga melakukan yang sama ya. Dia menyertai, dia tidak meninggalkan. Ketika dikasih perintah, dia tidak meninggalkan. Jadi sekali lagi, saya tantang teman-teman di sini. 2014 mau datang, bukan hanya 2014 ya. Saya tahu banyak 2013, 2012, 2011, 2010 juga banyak yang belum mengetahui tentang Kristus lebih lagi, belum menjadi murid Yesus. Ayo terlibatlah dalam hal ini. Karena belum tentu nanti teman-teman dapat kesempatan. Dan sekarang waktu yang sangat baik. Saya yakin di kampus ini waktu yang sangat baik untuk memulai berlatih ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk siang ini kami bisa berada di tempat ini belajar bagaimana Allah menciptakan kami. Karena Allah ingin kami bersekutu dengan Allah, menjadi warga kerajaan Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah. Dan Allah ingin bahwa kami menjadi seperti itu dengan menjadi seperti Yesus dan menjadi murid Yesus. Biarlah kami bisa terlibat di dalamnya, agar melaluinya kami semakin mengenal Kristus dan kami semakin menikmati persekutuan dengan warga kerajaan Allah dan dengan Allah. Dalam nama Yesus.